Kesepakatan dulu ya, supaya proses pembelajaran kita berjalan tertib. Yang pertama, jika guru sedang menjelaskan, maka anak-anak harus menjadi pendengar yang baik. Mulutnya dikunci, telinganya mendengar. Yang kedua, jika ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Nanti akan Umi persilahkan untuk bertanya. Yang ketiga, jika ada temannya yang berbicara, maka harus kita hargai. Semuanya setuju? Setuju. Oke. Nah, untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional dulu. Lagu ini berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Anak-anak silakan untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kembali. Nah, gimana perasaannya setelah menyanyikan lagu tadi? Senang ya? Alhamdulillah senang. Nah, supaya kita belajarnya lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya yang tepuk 1, 2, 3 sama tepuk fokus masih ingat? Masih. Bisa ya? Bisa. Kita mulai. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi, tepuk 5, siap belajar, tepuk 3, semangat, tepuk 5, siap belajar, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah fokus semua. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang cerpen. Ada yang masih ingat nggak apa ya yang dimaksud dengan cerpen? Cerita pendek. Ya, betul sekali Asmi. Cerpen itu adalah cerita pendek atau cerita yang berupa karangan secara ringkas ya Nak ya. Kalau cerpen itu adalah karangan manusia atau kisah nyata? Ya, kisah nyata kan? Karangan manusia. Nah, hari ini Nak, kita akan belajar tentang unsur intrinsik, ya, unsur intrinsik cerita. Nah, materi ini penting
Karena setelah mempelajari materi ini, anak-anak bisa menganalisis yang pertama. Bisa menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada dalam suatu cerita. Lalu anak-anak juga bisa nanti menjelaskan unsur intrinsik di dalam sebuah cerita. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Coba buka kembali buku-bukunya. Silakan buka. Iya, unsur yang ada dalam cerita. Benar, tepuk kerannya untuk Sila. Tepuk keren. Iya, benar sekali. Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur pembangun cerita dari dalam. Sekarang, unsur intrinsik itu ada apa aja ya? Coba dibaca bukunya, ada apa aja? Ada tema. Tokoh sama dengan pelaku. Lalu amanat, alur, latar, sudut, pandang. Nah, itu semua adalah unsur intrinsik. Sekarang tokoh itu apa? Ada yang tahu nggak? Pelaku atau pemeran dalam sebuah cerita. Kalau alur, siapa yang tahu alur itu apa? Maju atau mundurnya cerita. Maju atau mundurnya atau jalannya cerita. Oh, hebat semua anak-anak Umi masih ingat ternyata apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik. Nah, anak-anak semua, sekarang Umi punya sebuah cerita yang berjudul Kura-kura dan Kelinci yang Sombong. Ada yang pernah baca cerita ini? Ya, siapa yang pernah baca? Belum ya? Hebat, kalau yang sudah pernah baca berarti suka membaca. Nah, nanti kita akan bersama-sama mengidentifikasi mana yang merupakan unsur intrinsik dalam cerita. Ingat, yang dibuka dibaca, baca. Silakan baca paragraf pertama. Silakan. Ya, yang keras bacanya. Di suatu hutan ada seekor kura-kura yang sombong karena merasa dirinya mampu berlari dengan cepat di antara binatang lainnya. Nah, yang pun menantang semua hewan untuk lakukan lomba lari dengannya, namun tidak ada yang mau menerima kecuali kura-kura. Awalnya Kelinci tidak mau berlomba dengan kura-kura karena merasa akan menang. Terletak, namun kura-kura tetap mengajak bertemu. Oke, sekarang silakan dilanjutkan oleh Hasbi. Oke, terima kasih. Nah, ini dari cerita ini terdapat unsur-unsur intrinsik. Nah, kira-kira adakah kalian yang tahu bisa mengetahui mana yang merupakan unsur intrinsik tadi? Tadi ada 6 ya. Oke, sila yang mana sila boleh maju di garis bawahi. Hutan, sila menggaris bawahi hutan. Sana, hutan itu merupakan unsur intrinsik apa ya? Latar. Berikan tepuk tangan untuk sila, betul. Ada lagi yang bisa menemukan unsur intrinsik? Boleh angkat tangan maju ke depan. Ya, siapa? Ayo silakan bisa. Bisa menggaris bawahi kura-kura. Kura-kura itu sebagai apa, Fisya? Sebagai
Maju. Kenapa bisa dikatakan maju? Karena, ayo, karena menceritakannya dari awal berurutan sampai ke akhir. Oke. Nah, sekarang coba dengarkan baik-baik penjelasan. Kami hapus dulu ya. Unsur intrinsik cerita. Nah, ini materi yang kita pelajari hari ini. Unsur intrinsik cerita adalah unsur yang membangun sebuah cerita dari dasar. Nah, dicatat ya kalau ada yang penting. Nah, yang membangun cerita dari dasar. Maksudnya adalah unsur ini adalah sangat penting ya nak ya. Jika diibaratkan sebuah rumah, nih kalau diibaratkan sebuah rumah, unsur intrinsik itu seperti temboknya, seperti tiangnya, seperti atapnya, rangkanya. Apa yang akan terjadi kalau rumah itu tidak punya tembok? Hancur. Kalau nggak punya atap, hujanan, kepanasan. Begitu juga dengan sebuah cerita. Kalau salah satu unsur intrinsik ini tidak ada, maka sebuah cerita bukan cerita. Unsur intrinsik cerita yang pertama adalah tema. Ya, tema ini merupakan gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Kenapa sih penulis ini menulis cerpen ini? Ya, biasanya penulis tidak langsung ngasih tahu, nggak langsung ngasih tahu temanya apa. Tapi kita bisa mengetahui tema sebuah cerita dengan cara apa? Membaca keseluruhan isi cerita. Setelah kita membaca, kita mengetahui cerita ini ternyata tentang pahlawan, tentang pendidikan, tentang persahabatan dan lain sebagainya. Kemudian adalah tokoh dari apa ya? Pemeran. Dalam sebuah cerita, pemeran itu dibagi dua. Ada yang namanya pemeran utama, tokoh utamanya ya nak ya. Dan yang kedua adalah tokoh pendukung. Ya. Terus biasanya kalau dalam sebuah cerita ada yang namanya tokoh yang jahat, ada juga tokoh yang baik. Itu semua disebut penokohan. Sifatnya tokoh yang baik itu disebut protagonis dan yang jahat disebut antagonis. Kemudian ada alur itu disebut dengan jalannya cerita. Tadi ada tiga. Yang pertama ada alur apa? Maju, mundur, akan. Kalau alur maju itu menceritakan yang kayak gimana? Dari awal sampai akhir secara berurut. Kalau yang mundur
Pesan moral. Oke, hebat Aiga. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Aiga. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Jadi amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan atau hikmahnya atau pelajarannya apa. Atau juga setelah membaca cerita kita tuh harus apa ya? Dan kita tidak boleh melakukan gimana? Paham semuanya? Ada yang mau ditanya? Cukup? Sudah paham? Supaya kita semua lebih paham, Umi mau mengajak anak-anak semua bernyanyi nih. Nyanyi lagu tentang unsur intrinsik cerita dengan nada lagu balonku. Apa lagu balonku? Apa? Kalau gitu kita coba sama-sama nyanyi dulu lagu balonku. 1, 2, 3. Balonku ada di mana? Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau-hijau. Hatiku sangat kotor. Balonku tinggal empat. Ku pegang erat-erat. Tapi sekarang nadanya diganti, lagunya, liriknya maksud Umi diganti dengan unsur intrinsik. Yuk kita boleh berdiri sambil bernyanyi. Unsur intrinsik itu ada dalam cerita. Memang adalah dasar penulisan cerita. Tokoh itu pelakuna, watak adalah sifat. Alur itu jalannya, sebuah peristiwa. Bahkan adalah tempat, waktu dan suasana. Amanat adalah pesan dari sebuah perintah. Oke, nah, supaya makin segar, Umi punya sebuah games. Games ini namanya crossword. Anak-anak, nanti akan Umi sajikan sebuah huruf-huruf yang sangat banyak dan acak. Tugas anak-anak adalah mencari unsur intrinsik berdasarkan soal yang Umi berikan. Itu challenge. Umi bacakan soalnya, lalu Umi kasih waktu selama 10 detik anak-anak untuk mencari. Siapa yang duluan, segera angkat tangan, nanti Umi persilahkan. Oke? Siap? Ini dia. Nah, nih, jangan acak. Boleh diamati terlebih dahulu, dilihat. Ayo, pertanyaannya ada. Pesan moral yang ada dalam sebuah cerita disebut dengan ayo, dikasih waktu 10 detik dulu nih. Cari. Itu 1 sampai 3 nanti siapa yang paling suka. Angkat tangan. Oke, waktu habis siapa kita? Ayo. Ulang. 1, 2, 3. Angkat tangan. Oke. Amanda yang pertama, silakan Amanda. Unsur apa yang merupakan berisi pesan moral? Oke, terima kasih. Kata Amanda, unsur yang
Apa-apa nanti kita coba lagi ya Maza. Yang mana? Amanat. Ya. Apakah sudah benar jawabannya? Kita tepuk tangan untuk Abiza. Selanjutnya, cara penulis menempatkan dirinya dalam sebuah cerita disebut dengan apa? Ini kasih waktu 10 detik. Ayo, Rara udah angkat tangan. Silakan dicek lagi, Ra, apakah jawabannya sudah benar? Oke, silakan, Ra. Ayo, cara seorang penulis menempatkan dirinya, memposisikan dirinya dalam sebuah cerita disebut dengan. Ayo, yang mana, Ra? Dari mana ke mana nyoretnya? Ayo, apakah sampai bawah? Ayo, yang mana? Baca. Yuk. Oke, Rara, silakan. Jawabannya hampir tepat, sudah betul tapi sedikit lagi. Kalian bisa memperbaiki? Oke, Asmi silakan. Oke, jadi cara penulis memposisikan dirinya dalam suatu cerita disebut sudut pandang. Sudah hebat, berikan tepuk tangan untuk Rara dan Asmi. Selanjutnya, laki dalam sebuah cerita disebut dengan kasih waktu 10 detik. Tadi Rido yang pertama. Sudah yakin dengan jawabannya? Sudah, silakan Rido. Ayo, pelaku. Jawabannya adalah Koko. Sudah benar kawan-kawan? Kasih tepuk tangan untuk itu. Lalu dalam sebuah cerita itu ada gagasan utamanya yang bisa kita ketahui dengan cara membaca keseluruhan cerita. Disebut dengan apa ya? Ayo, silakan Katan. Sudah yakin dengan jawabannya? Ayo, gagasan pertama. Jawabannya apa? Tema kata-kata. Jawabannya sudah benar. Ada yang bisa bantu Pak? Ya, ada coba. Ada tetap di sini Pak. Sini bantu. Ana. Oke, good job. Berikan tepuk tangan untuk Patan dan Ada. Lalu tempat, suasana, dan waktu terjadinya sebuah cerita disebut unsur intrinsik apa? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Silakan. Kemana? Latar. Benar jawabannya? Benar. Berikan tepuk tangan untuk Sila.
Yuk, jalannya sebuah cerita. Yuk. Siapa yang tahu? Yang tadi dibagi menjadi 3. Maju, mundur, dan campuran itu semua. Yuk. Apa Adam? Boleh, coba. Apa bacanya? Alur. Jadi benar sekali. Kasih tepuk tangan kepada. Oke, sudah. Kamu semua ya nak ya. Coba kita kasih tepuk keren untuk kita semua. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Nah, sekarang Umi akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok nih. Tapi sebelumnya, ada yang mau ditanyain nggak? Sudah paham? Sudah. Tentang unsur intrinsik cerita? Sudah. Nah, Umi akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti kita akan kerja kelompok ya, kerjasama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tentang unsur intrinsik cerita. Siapa yang mau jadi kelompok 1? Ya, oke, kelompok 1. Yang mau jadi kelompok 2? Ini lebih dulu. 3? Kelompok ya, ada kelompok 4? Oke, kelompok 4. Kelompok 5 jadi ini ya. Nah, ini bagi kita lembar dan silakan diperhatikan terlebih dahulu sambil mendengarkan penjelasan ini. Ini ada 2 lembar ya nak ya. Lembar pertama adalah tempat kalian mengisi jawaban dan lembar kedua adalah ceritanya. Setiap kelompok akan mendapatkan cerita yang berbeda. Ada 2 cerita. Siapa yang mendapatkan cerita nomor 1? Ya, siapa yang mendapat? Oke, kelompok 1. Siapa lagi yang mendapat cerita nomor 1? Yang mendapat cerita nomor 2? Oke, itu nomor 1 ya. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, kalian tulis nama kelompok dan nama anggota kelompoknya siapa saja. Ya. Jangan lupa ditulis kelasnya dan tanggal. Kemudian silakan anak-anak baca cerita ini dan anak-anak analisis identifikasi mana yang merupakan unsur intrinsik ceritanya. Dituliskan pada lembar yang pertama. Paham tugasnya? Oke. Sudah paham semua? Yuk kita bareng-bareng mengerjakan tugas ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan. Umi kasih waktu kalian waktu 15 menit.
Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan ke Umi ya. Kerjakan dengan teliti ya nak ya. Tulisannya yang rapi. Pelan-pelan aja kerjanya. Kalau ada yang bingung, ada yang mau bertanya, silahkan bertanya.
Mana kelompok ini? 干
Siapa yang sudah selesai kelompok mana? Oke, tapi semua satu lagi kira dulu, masih ada waktu 3 menit lagi. Yuk, waktunya tinggal 1 menit lagi. Yang sudah selesai, diperiksa lagi, sudah ditulis nama kelompoknya, jawabannya. Misalnya yang belum rapi boleh dirapiin lagi. Selesai? Oke, sudah selesai semua? Sudah? Oke, duduk yang tertib.
Temanya apa? Kecil dan buaya. Kecil dan buaya. Latar atau tempat. Nah, cerita. Alurnya tadi maju mundur tadi. Maju. Pesan moralnya adalah kita harus bisa atau tidak dibohongi. Nah, kenapa memangnya dalam cerita itu memang ada hal yang dibohongi? Siapa yang dibohongi? Buaya. Kenapa buaya dibohongi? Ya, karena kecelakaan. Jadi kandilinya ngapain? Oh, seberang sungai. Di seberang sungai ada apa? Oke, ada yang mau menanggapi dari kelompok 5? Ya, gimana presentasinya kelompok 5 ini? Suaranya terdengar jelas? Ada yang mau bertanya kepada kelompok 5? Cukup? Cukup. Mari kita berikan tepuk keren untuk kelompok 5. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan. Selanjutnya, kelompok mana lagi yang paling suka? Ya, mana? Ini kelompok lapisan terlebih dahulu ya. Nanti kelompok patah. Yang keras suaranya biar terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, judul ceritanya apa? Si kancil dan buaya. Si kancil dan buaya. Tokoh karakter kancil dan buaya. Oke. Jadi pesan moral dari kelompok 2 adalah jangan mudah tertipu. Bagaimana sih caranya supaya kita tidak mudah tertipu? Mencari tahu. Oke, dengan mencari tahu seperti gimana presentasi dari kelompok 2? Oke, bagus. Suaranya terdengar jelas? Untuk kelompok selanjutnya suaranya lebih keras lagi ya, supaya bisa terdengar jelas. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok siapa? Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Gimana? Kesepakatan yang nomor 3, jika ada teman yang berbicara, maka kita mendengar. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si kancil dan buaya. Dikeras lagi suaranya. Si Kancil dan Buaya adalah salah satu buku cerita dongeng pendek yang sering dibacakan menjelang tidur. Dongeng ini mengisahkan tentang kancil yang sangat berpikir
Oke. Jadi siapakah tokoh yang ada dalam cerita itu? Kancil dan buaya. Alurnya bagaimana? Maju. Nah, gimana? Ada yang mau menanggapi penampilan dari kelompok 4? Sudah keren? Sudah? Kalau keren kita kasih apa? Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Silakan duduk kelompok 4. Selanjutnya siapa? Kelompok 1. Berarti terakhir kelompok 3. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul ceritanya apa? Si kura-kura yang sombong. Ini beda ceritanya dari yang tadi. Ayo. Oke. Tadi gimana tanggapannya? Apa? Ada yang mau ditanggapi? Suaranya kurang keras katanya, tapi masih itu terdengar. Ya, sedikit tapi kecil. Untuk kelompok selanjutnya nanti suaranya lebih keras ya. Tadi kelompok 1 menyampaikan amanatnya tidak boleh sombong. Kenapa sih kita tak boleh sombong? Ayo, ada yang tahu nggak alasan kenapa kita tidak boleh sombong? Karena sombong itu sikap yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Disenangi teman nggak kalau kita sombong? Ada yang mau bertanya? Cukup dari kelompok 1? Oke, kalau cukup kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Silakan dulu kelompok 1. Masih cukup apa jumlahnya? Untuk kelompok 1 mana tepuk tangannya? Oke. Yang selanjutnya ada yang kelompok 3. Silakan kelompok 3.
cerita atau unsur yang membangun cerita dari dalam. Tadi ibaratkan seperti apa? Sebuah rumah ya. Unsur intrinsik itu seperti temboknya, atapnya, pintunya ya. Jadi jika tidak ada unsur intrinsik maka tidak akan ada sebuah cerita. Unsur intrinsik ada apa aja? Ayo sebutkan bersama-sama. Ditulis namanya, kelasnya, lalu silakan diisi dengan jawaban yang paling benar. Mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Yuk, kerjakan dengan hati-hati yang teliti. Oh ya, lebih ya. Kalau garisnya yang rapi. Garisnya yang rapi. Jangan dengan teliti anak ya, dicek lagi jawabannya. Jangan terburu-buru.
Sudah selesai? Kalau sudah selesai, dikumpulkan per kelompok. Nanti perwakilan kelompok satu orang dikumpulkan kopi ke depan. Silakan dikumpul. Sudah selesai semua ya? Nah, gimana nak perasaannya belajar hari ini? Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya? Sudah paham semua? Ya. Nah, supaya kita lebih ingat gimana kalau kita nyanyikan lagu tentang unsur intrinsik serpent sekali lagi ya, biar lebih ingat. Anak-anak boleh berdiri. Kita nyanyikan dengan gembira. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, nanti di rumah, remaja silakan kembali di rumah. Jangan lupa ya nak ya, dipelajari lebih dalam tentang unsur intrinsik dan pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar untuk menulis surat ya. Ingat, kita akan belajar tentang menulis surat. Jangan lupa belajar di rumah. Nah, marilah kita tutup pembelajaran dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah dan berdoa membaca surah Al-Nasr. Kepada ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa membaca surah Al-Nasr. Terima kasih anak-anak Soli, anak-anak baik yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Tetap semangat, jangan lupa belajar di rumah. Kami akhiri, wassalamualaikum.